Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku tentu saja Putri Maulida. Nah, aku merupakan mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta dan di Fakultas Ilmu Pendidikan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di kesempatan kali ini atau di video kali ini, aku akan sedikit share terkait dengan sepentingnya seorang guru atau calon guru, saya kan sebagai calon guru, memahami bagaimana kita tuh melakukan konseling atau melakukan bimbingan terhadap peserta didik kita. Nah, kenapa sih konseling atau bimbingan itu penting? Karena konseling atau bimbingan itu sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita untuk agar kita tuh bisa tahu gimana sih pola peserta didik kita, gimana sih apa kendala yang sedang dilakukan oleh yang dirasakan oleh peserta didik kita, dan bagaimana cara kita sebagai seorang guru agar kita bisa dapat membantu peserta didik kita agar keluar dari masalah yang sedang dialami. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan aku dibersamai oleh salah satu siswa di SD di dekat tempat tinggalku yang kali ini di SD Negeri Guntur 1, dan konseli yang sedang aku observasi ini merupakan anak didik kelas 6 SD. Dia merupakan uh, anak keempat dari 4 bersaudara, alias dia adalah anak bungsu dan dia sedang mengalami gangguan terkait dengan kesulitan dia dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini aku memilih untuk melakukan sebuah konseling, bukan bimbingan, karena aku merasa ketika aku melakukan sebuah konseling maka aku akan bisa lebih mengenal dia, dan kita bisa lebih ngobrol lebih dekat secara deep talk gitu, dan dia bisa merasa bahwa dia tuh ada gitu, bahwa dia nggak sendiri loh gitu, dan aku coba masuk ke dalam situ untuk bisa mendapatkan apa ya istilahnya, kesulitan-kesulitan yang sedang dialami dan bagaimana nanti cara aku bisa memberikan solusi terkait dengan masalah yang sedang dialami oleh konselor tersebut. Nah, kebetulan dalam video saya kali ini tentu saja masih banyak sekali kekurangannya, tentu saja selain daripada materi-materi yang aku berikan kepada konseli, yaitu terkait yang paling menonjol di sini adalah terkait dengan kesediaan konseli yang terbuka untuk menceritakan masalahnya terhadap saya sebagai konselor. Nah, di sini konselor itu masih tertutup dan tidak begitu bisa memberikan ceritanya atau bercerita secara lebih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku Putri Maulida, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD. Di sini aku ingin melakukan sebuah konseling bersama peserta didik yang kali ini dia duduk di kelas 6. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu namanya siapa nih? Nama saya Sari. Nama lengkapnya Sari siapa? Ayu Puspita Sari. Ayu Puspita Sari. Kamu kelas 6 ya, bener ya? Yeah. 6A, B atau C? Enggak ada kayak gitu. Oh, enggak ada kayak gitunya. Terus kamu anak keberapa, Sar? Anak keempat. Dari 4, anak terakhir. Oh, anak terakhir, oke. Nah, gini Sar, apa kan sekarang kan ini kan sekolahnya hibrid ya, atau kadang online kadang offline, jadi nggak menentu gitu loh, dan jadwalnya pun kadang juga tiba-tiba kayak gitu. Nah, selama sekolah online nih, kamu kan kelas 6, apalagi kelas 6 kan udah mau itu ya, apa namanya, udah mau ujian, terus nanti mau ke SMP juga lanjutannya. Nah, kamu mengalami nggak kendala-kendala yang saat kamu belajar secara online kayak gitu? Ya, kamu sekolah online tuh menurut kamu kayak gimana kayak gitu? Enggak enak. Oh, nggak enak. Kayak enaknya kenapa? Karena kalau dimarahin orang tua HP terus ya. Oh, padahal belajarnya by HP tapi tetap dimarahin ya, kayak HP terus kapan belajar kayak gitu ya. Oke, emang itu kendala sih yang banyak dialami juga sama teman-teman kamu pastinya juga. Terus kalau secara nangkep materi kamu gimana? Lebih mudah offline atau lebih mudah online? Offline. Lebih mudah offline ya. Kenapa kok gitu? Karena secara langsung Itu gurunya ada di depan mata kayak gitu ya. Kalau online sih kadang cuma dikasih tugas aja, atau kadang cuma berangkat. Kalau berangkat ini kalau online gimana, ngambil tugas seminggu sekali atau gimana? seminggu masuk terus kok. Masuk terus, tapi
kadang ke sekolah nggak kalau online? Online enggak, Oh nggak, tetap di rumah terus sama online ya. Terus kalau sekarang ini udah offline atau masih online? offline. Oh udah offline. Berarti udah bisa beradaptasi belum? Kan kemarin kan udah online panjang tuh selama hampir 2 tahun ya kan. Nah terus tiba-tiba udah offline lagi, terus kamu ngerasa gimana gitu? Senang. Seneng. Tapi kamu dalam kayak ada kendala-kendala nggak ketika kamu tiba-tiba offline kayak gitu? Atau kamu tambah happy terus tambah cepat menerima pelajaran-pelajaran, atau mungkin kamu harus beradaptasi dulu sama teman-teman yang mungkin udah lama nih nggak kenal atau udah lama nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba ketemu, terus kamu juga harus adaptasi sama jadwal yang sudah terjadwal lagi. Yang selama online kan mungkin biasanya sendiri, saya terserah kita mau ngapain, yang penting tugasnya selesai. Nah kamu ada adaptasi atau kesulitan tentang hal itu nggak? Enggak. Nggak ada, berarti enjoy aja ya selama sekolah offline ini. Oke. Nah terus kamu kalau di sekolahan itu pelajaran yang paling nggak kamu sukai apa? Atau yang kamu merasa sulit banget gitu? Matematika. Matematika. Emang matematika tuh aku juga ngerasain kayak, ibu juga ngerasain kayak matematika tuh emang banyak banget yang benci sama matematika. Bukan benci sih, kayak merasa sulit gitu sama matematika. Karena kira-kira nih kamu kenapa kok nggak suka sama matematika? Karena matematika itu sangat sulit. Sulitnya ada di mana? Menghitung kadang kan lupa toh. Nah, kayak Terus banyak rumus-rumus gitu ya. Terus kan ini nanti udah ada kayak ujian-ujian gitu belum untuk lulusan gitu? ada. Udah mulai les-les kayak gitu ya. Nah terus tadi kan kamu kan matematika tuh yang mengalami kesulitan gitu. Nah kamu belajarnya matematika sendiri kayak gimana? Kan kamu ngerasa sulit gitu. Terus kalau kamu belajar tuh kayak gimana? Apakah ketika kamu belajar tuh semakin tambah pusing atau semakin gimana gitu? Kalau belajarnya tuh untuk belajar matematikanya sendiri kayak gimana? tambah sulit. Tambah sulit ya. Terus gimana kamu cara belajarnya biar kamu bisa, misalnya ada tugas matematika buat besok gitu, nah terus kamu cara belajarnya gimana biar kamu bisa nyelesain tugas itu? Atau kamu minta bantuan kakak kamu, nanti kan ada banyak kan kakakmu, terus apa kamu minta bantuan atau gimana gitu? Aku minta bantuan. Oh gitu. Terus kalau di sekolahan gimana kalau pas ada ujian kayak gitu? Harus berpikir. Berpikirnya kelas gitu ya. Oke, aku paham banget sih yang kamu rasain, kayak mesti takut nanti dapet nilai jelek, terus takut juga teman-temanmu pada tahu nilaimu atau gimana gitu ya. Oke sih, benar-benar memang matematika tuh juga pelajaran yang lumayan sulit, tapi kamu harus percaya nih, kamu harus percaya bahwa kamu tuh bisa melakukan hal itu gitu. Jadi ketika nanti kamu ngerasa aduh itu kok sulit banget gitu, pasti nanti akan sulit. Tapi ketika kamu nanti mengafirmasi, kayak kamu mengatakan sama diri kamu sendiri bahwa wah ini mudah, pasti aku bisa gini, aku gak boleh menyerah, nah nanti kamu akan bisa ngelakuin hal itu atau menyelesaikan hal itu gitu. Jadi kamu harus menyemangati diri sendiri gitu, kalau aku tuh bisa, aku tuh mampu, ini tuh nggak sulit, itu mudah kayak gitu. Jadi nanti kamu bakal lama-lama bakal enjoy dengan mata pelajaran itu, dan kamu akan bisa melalui kesulitan ketika kamu belajar matematika, ketika ujian dan yang lain kayak gitu. Nah, oke, jadi aku mau konfirmasi dulu nih. Jadi kamu tadi enak belajar offline, terus lebih mudah menyerap materi ketika offline. Terus kamu kendalanya tuh ada di pelajaran matematika yang memang sulit gitu untuk kamu untuk kamu lalui, apalagi kalau ada ujian-ujian kayak gitu. Nah mungkin aku bisa kasih solusi ketika kamu sulit belajar matematika. Jadi kamu jangan diforsir diri kamu, jadi belajarnya jangan pas besok ujian terus ini malamnya belajar sampai berpuluh-puluh halaman gitu, jangan. Jadi belajarnya tuh sedikit-sedikit, dari kemarin-kemarin tuh belajar kayak mana sih yang materi yang kamu sulit, yang kamu rasa sulit kayak gitu kan. Terus mana nih yang harus aku lebih lagi belajarnya. Jadi nanti kamu lama-lama bisa melalui hal itu. Tapi jangan sampai pelajaran-pelajaran yang lain juga kamu tinggalkan, jangan nggak belajar karena kamu fokusnya ke matematika kan. Jadi tetap harus belajar bersama-sama, cuman si matematika ini kamu harus berdamai dengan matematika dulu nih. Kamu harus berdamai, kamu harus merasa enjoy dengan pelajaran matematikanya dulu. Kamu seneng, kamu tuh timbulkan rasa senang di hati kamu ketika
ada pelajaran matematika walaupun sebenarnya kamu ngerasa ini kenapa sulit banget gitu kan. Ya kamu harus meyakinkan diri kamu dulu, kamu harus enjoy dulu dengan pelajarannya, kayak kamu merasa lah matematika aku bisa kok kayak gitu loh. Jadi kamu afirmasi diri kamu sendiri bahwa aku bisa, aku nggak akan ketinggalan sama teman-temanku, nilaiku bakal baik di matematika, dan ini tuh nggak sulit tapi ini tuh mudah buat aku tuh pasti bisa melalui ini, aku pasti bisa mengerjakan soal ujian dari soal matematika ini kayak gitu. Nah terus mungkin ketika kamu masih merasa kesulitan, kamu boleh banget minta tolong ke kakak kamu atau minta tolong ke teman-teman kamu yang kamu kenal dekat dan dia bisa mengajari kamu bagaimana caranya menyelesaikan hal ini. Lalu kamu juga bisa minta tolong ke guru kamu, jangan malu untuk bertanya kalau misal kamu masih bingung. Besok kalau ada di di kelas, kamu tanya aja gitu, Pak aku belum paham nih tentang ini caranya gimana, gini gitu. Jadi nanti kamu akan bisa lebih paham lagi, dan jangan malu, jangan jangan takut kamu tuh bakal dibicarain teman-temanmu yang kayak ya kok gitu aja ditanyakan. Kadang kan teman-teman kayak gitu ya apa sih misalnya ibu guru ya kayak misal ya apa sih PM gitu kan Putri gitu aja ditanyain. Kadang aku juga ada sih temen yang kayak gitu, cuman dibiarin aja kayak ya udah sih ini kan aku bukan kalian gitu, aku nggak bisa jadi aku mau bertanya dong kayak gitu. Kalau emang aku bisa, kalian bisa, ya udah kalian bisa kasih tahu aku caranya tuh yang lebih mudah gimana atau gini gitu. Jadi kamu tuh yang semangat gitu, yang semangat, jangan putus asa, tetap kamu harus yakin dulu sama sama diri kamu tadi ya yang udah ibu omong dari tadi bahwa pasti bisa kayak gitu. Jadi nanti kamu bakal bisa melalui hal itu kayak gitu. Terus nih mau tanya lagi ibu terkait dengan kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru. Jadi guru. Nah apalagi jadi guru ya, jadi guru tuh cita-citanya sangat mulia, karena guru tuh nggak bisa dibalas dengan apapun kayak gitu. Satu hal yang diucapkan guru tuh bakal bermanfaat banget ke murid-muridnya kayak gitu. Jadi tuh guru tuh luar biasa sih, dan ya memang salut banget sama guru-guru. Jadi kamu harus punya role model nih, contoh guru yang kamu kagumi siapa kayak gitu kan. Jadi nanti kamu bisa menjadikan dia sebagai contoh, aku akan menjadi seperti dia tapi dengan versi kamu sendiri, bukan dengan versi yang kamu jadiin contoh tadi. Ya bener banget. Atau aku harus minimal bisa seperti beliau kayak gitu, aku harus bisa lebih dari beliau gini dan itu bisa menjadi motivasi kamu untuk kamu bisa mengejar cita-cita kamu, rajin belajar, terus nggak takut. Terus kamu kalau di kelas tuh lebih pendiam atau gimana orangnya? Ya kadang ya pendiam. Tapi punya teman kan? Punya. Cuman lebih malu gitu ya untuk tampil di depan kayak gitu kan. Nah terus kamu selama ini itu nggak mengalami kendala-kendala nggak ketika kamu ingin mencapai cita-cita kamu? Enggak. Selama ini masih lancar-lancar aja gitu, nggak ada hambatan, kedua orang tua juga mendukung gitu kan, lingkungan juga mendukung gitu ya, alhamdulillah. Oke. Nah mungkin itu tadi sih pesan-pesan yang ibu sampaikan, ibu titipin ke kamu buat apalagi kan kamu kan udah kelas 6 terus mau ke SMP, besok mau ujian, jadi harus tetap semangat walaupun matematika itu sulit. Ibu juga tahu matematika itu sulit dan sangat melelahkan memang, tapi itu hal yang harus kamu lalui, itu hal yang harus kamu selesaikan. Dan bagaimanapun juga kamu akan bertemu lagi dengan matematika. Jadi kamu harus tetap berdamai dengan matematika, kamu akan selalu berdampingan nih dengan matematika. Jadi mau nggak mau kamu harus melewati hal itu, kamu nggak bisa mundur, tapi kamu bisanya cuma maju. Dan ketika nih kita sehari-hari gitu kan itu ada berapa, misal ibu itu bertanya itu jam berapa gitu. Nah itu kan hal yang mengaplikasikan pelajaran matematika kan. Di kamu ada kan materi jam kayak gitu kan. Kita sehari-hari itu tetap berdampingan dengan matematika, jadi mau nggak mau kita bertemu terus nih sama matematika, nggak bisa lepas kayak gitu. Jadi ya kamu harus berdamai dengan matematika, kamu harus enjoy dengan matematika, dan kamu harus mengafirmasi diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa, ini tuh mudah, ini apa sih, ini cuma gini doang, pasti aku bisa kayak gitu. Dan jangan malu buat bertanya atau meminta tolong kepada teman, kakak, bu guru untuk bisa menjelaskan ulang terkait hal-hal yang mungkin
tidak kamu pahami ketika di materi, lalu kamu harus bisa mengatur pola belajarmu lagi yang awalnya mungkin cuman ketika mau ujian aja nih, besok misal ujian nih kamu malamnya belajar, nah mungkin besoknya bisa belajar sebelumnya, jadi lebih banyak materi-materi yang kamu simpan dalam pikiran kamu kayak gitu sih ibu. Titip pesannya kayak gitu aja, tetap semangat dan jangan putus asa karena masih panjang banget, masih mau SMP, masih belum, masih SMP, SMA, tapi mau kuliah dan lain-lain gitu. Jadi tetap semangat, jangan putus asa dan yakin bahwa kamu itu bisa. Oke? Thank you ya udah mau cerita sama ibu dan berbagi ke ibu gitu. Jadi ya, tahu apa yang dialami ke suatu ceritanya, terus gimana mungkin bisa ngasih solusi dan semoga aja bisa diterapkan kayak gitu. Makasih ya. Iya. Oke, bye bye. I'll see you.